Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Milila Citra dari Akuntansi 60. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai pajak bumi dan bangunan atau yang sering disebut dengan PBB. PBB ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Dalam artian besaran pajak itu ditentukan dari keadaan objek itu sendiri, yaitu bumi dan bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya atau si pemilik itu tidak akan menentukan besaran pajak yang akan diterima. Contohnya misalkan dari status pernikahan, yang si A ini belum menikah, sedangkan si B udah menikah. Tapi kalau misalkan sama-sama mempunyai tanahnya 100 hektar, ya perhitungannya dari 100 hektar tersebut. Nah, untuk dasar hukumnya itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang sekarang udah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan PBBP2 menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, tadi di awal kan aku mengatakan kalau keadaan subjeknya itu tidak memengaruhi besaran pajak, tapi ditentukan dari misalkan luasnya. Selain itu juga akan ditentukan dari lokasi objek tersebut. Misalkan lokasinya itu ada di pedesaan dan di perkotaan, itu akan berbeda tarif pajaknya. Misalkan di kota A dan di kota B itu juga akan berbeda karena besaran tarifnya itu akan ditentukan dari daerah masing-masing. Nah, selanjutnya ada objek PBB. Objek PBB tentunya ada bumi dan bangunan. Nah, kalau bumi, kalau kita mendengar bumi pasti yang pertama adalah tanah. Ya benar, ada tanah kok. Ada tanah, ada sawah, ada ladang, kebun, pekarangan, tambang, dan sebagainya. Sedangkan untuk bangunan pastinya ada rumah, ada apartemen, ada jalan tol, ada pagar mewah, ada taman, dan juga tempat olahraga. Nah, tapi ada juga nih objek yang termasuk dalam bumi dan bangunan tapi tidak dikenakan PBB. Contohnya itu seperti tempat ibadah, panti sosial, sekolah, rumah sakit, ada tempat pemakaman umum, ada juga hutan lindung dan sebagainya. Nah, di dalam PBB juga kita harus tahu nih ada istilah-istilah nih. Contohnya juga ada NJOP dan juga NJOPTKP. NJOP adalah nilai jual objek pajak, sedangkan NJOPTKP adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Biasanya teman-teman kalau melihat ada surat pemberitahuan pajak terhutang, itu juga akan terdapat nih besaran NJOP dan juga NJOPTKP. Biasanya NJOP ini juga akan menjadi dasar dari misalkan kita akan menjual objek tersebut. Dasarnya itu bisa dilihat dari NJOP, mau di atas ataupun di bawah maupun sama seperti NJOP. Karena NJOP ini seperti nilai rata-rata harga jual objek tersebut. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rafi Ferdinanda. Di sini akan melanjutkan materi dari pajak bumi dan bangunan, yaitu tentang menghitung PBB. Pajak bumi dan bangunan, PBB dihitung dengan menggunakan rumus dasar sebagai berikut, yaitu pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dengan rinciannya, dari menghitung PBB yaitu ada tarif dikali NJOP atau nilai jual objek pajak dikurang dengan NJOPTKP yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Selanjutnya, ada beberapa informasi penting dalam menentukan dasar pengenaan pajak. Yang pertama, yaitu dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP. Selanjutnya, NJOP ditetapkan secara berkala, contohnya setiap 3 tahun, kecuali objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan dari wilayahnya. Lalu untuk NJOP atau nilai jual objek pajak pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 ditetapkan oleh kepala daerah. Contohnya itu ada bupati dan wali kota. Selanjutnya adalah mengenai tarif PBB. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005, tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
Selanjutnya, setiap daerah menentukan tarifnya masing-masing dengan perda atau peraturan daerah. Contohnya di sini kita punya tarif PBB P2 dari DKI Jakarta yang dimuat dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 16 tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut, yaitu tarif 0,01% untuk NJOP di bawah nilai 200 juta, lalu ada tarif 0,1% untuk NJOP dengan nilai 200 juta sampai 2 miliar, DKI Jakarta sebesar 0,2% untuk NJOP dengan antara 2 miliar sampai 10 miliar, lalu ada tarif 0,3% untuk NJOP dengan nilai lebih dari 10 miliar. Dengan NJOP TKP, di sini juga ada contoh soalnya. Yang pertama, yaitu kita bacakan ya. NJOP sampai dengan 500 juta. Wajib pajak A mempunyai nilai tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten X dengan rincian yaitu tanah seluas 100 meter persegi dengan harga jual 350.000 per meter persegi. Ingat ya, 100 meter persegi dengan nilai jual 350.000 per meter persegi. Lalu ada bangunan seluas 80 meter persegi dengan nilai jual 740 per meter persegi. Di sini juga ada informasi bahwa besarnya NJOP TKP di kabupaten tersebut adalah 12 juta. Lalu tarif PBB yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Untuk nilai pajak NJOP sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 0,12%. Lalu untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari 500 juta sampai dengan 1 miliar dikenakan tarif 0,4%, dan untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari 1 miliar dikenakan tarif 0,24%. Ya, di sini jadi biasanya kalau di soal itu langsung ada informasinya. Mungkin kita akan langsung next ke penyelesaiannya. Nah, ini adalah penyelesaian dari soal sebelumnya. Yang pertama kita harus identifikasi dulu dengan objek pajaknya, harga nilai jual per meter perseginya, pengelompokan NJOP TKP sesuai tabel per meter persegi, dan NJOP dari per meter persegi. Yang pertama itu dari tanah tadi ya, dengan harga jual di soal itu 350.000 per meter persegi. Nah, selanjutnya untuk pengelompokan NJOP ini juga biasanya ada di soal ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu menghafal karena biasanya ada di soal. Karena tahun lalu juga waktu saya itu ada di soal informasi ini. Kita lihat di sini pengelompokannya itu 308.000 sampai dengan 362.000. Dan untuk NJOP per meter perseginya itu ada 335.000. Lalu ada bangunan dengan harga atau nilai jual per meter persegi 740.000 dengan pengelompokan NJOP sesuai tabel per meter persegi itu kisaran lebih dari 656.000 sampai dengan 744.000 dengan NJOP per meter perseginya itu 700.000. Nah, lalu kita hitung untuk PBB yang tertanya. Nah, tadi kan NJOP tanahnya itu 100 meter ya, dengan harga 350 per meter persegi. Nah, untuk perhitungan ini, kita menggunakan NJOP per meternya ya, bukan harga atau nilai jual per meternya, tapi menggunakan NJOP per meternya. Jadi di sini kita tidak menggunakan 350.000, melainkan kita menggunakan 335.000. Jadi kita dapatkan hasil sebesar 33.500.000. Lalu untuk NJOP bangunannya juga sama tadi dengan 80 meter dikali dengan 700.000 karena NJOP-nya 700.000, bukan, kita tidak menggunakan harga jual yang 740, jadi kita menggunakan NJOP yang per meter persegi, yaitu dikali dengan 700.000 kita dapatkan nilai 56 juta, kita tambahkan untuk total NJOP-nya yaitu sekitar 89.500. Lalu kita kurangi dengan NJOP TKP tadi sebesar 12 juta, kita kurangin, dan kita dapat nilai jual objek pajak kena pajaknya itu sebesar 77.500.000. Nah, tadi kan kalau yang di bawah, kita cek tadi ya, dengan informasi yang pertama, untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan 500 juta itu kena tarif 0,12%. Nah, di sini kan itu sebesar 77.500.000, di mana itu 0 sampai 500 juta. Makanya di sini kita menggunakan tarif 0,12%, kita kali dengan nilai jual objek pajak kena pajaknya, kita kalikan, lalu kita dapat hasil 93.000. Nah, jadi untuk tarif, nah ini juga ada tadi keterangannya di bawah, kita soal, jadi teman-teman lebih fokus ke soalnya ya, kita perhatiin informasi-informasinya, karena di situ memang
nanti akan memuat bagaimana cara kita menghitung dari PBB itu sendiri. Baik, cukup sekian dari kami terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.